Apa motifnya? Apa tujuannya? Kalau akan bertanya sekarang seperti itu, tapi sudah dilakukan. Ya jawabannya karena Danu bersama Yoris, sudah itu aja gitu. Jadi salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Di saat Aka awal-awal tahun 2023 dulu memfokuskan ke sekolah yayasan, sahabat-sahabat Aka, baik itu tentang data, sekolah yayasan, dan laptop, mungkin banyak yang mentertawakan, baik itu netizen, baik itu konten kreator mungkin ya, maupun saksi itu sendiri, sahabat-sahabat Aka. Tapi Aka karena prihatin sebenarnya, sahabat-sahabat Aka, karena rekening Amel ini sudah diperiksa, tapi nampaknya tidak menghasilkan apa-apa, sahabat-sahabat Aka, karena dia hanya terfokus kepada yayasan. Besar kemungkinan di sana. Kan ini duduk permasalahannya, sahabat-sahabat Aka. Ya kalau kita terfokus kepada orang yayasan tinggal dua, pembina yayasan dan ketua pengurus yayasan. Kan ini duduk permasalahan, padahal sumber keuangan mereka adalah di lembaga pendidikan yayasan. Makanya sahabat-sahabat Aka, inilah diperlukan membedakan yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Aka menduga ini yang perlu digali bukan yayasannya, tetapi adalah lembaga pendidikan yayasan yang diketuai oleh Saudara Wahyu. Pertanyaannya, di saat ingin mencari kemana aliran dana Amel, kenapa tidak dilibatkan orang sekolah? Ini kan pertanyaannya, hasilnya ya tidak menghasilkan apa-apa. Kan seperti itu. Mari kita dengarkan potongan video Aka dahulu. Sekarang dipertanyakan rekening Amel, berarti sama saja mempertanyakan uang bos. Ya, seharusnya dari pihak keluarga dalam pandangan analisa harus membantu pihak penyidik. Satu, kalau memang ada laptop Amel, tempat dia menyimpan dokumen, tempat dia mencatat dan sebagainya harus diserahkan kepada pihak penyidik. Kan begitu. Maka Aka sering mempertanyakan laptop Amel. Kedua, Saudara Yoris tidak mungkin tidak tahu. Sekali lagi, Saudara Yoris tidak mungkin tidak tahu, begitu juga Saudara Wahyu, tentang dana bos. Contoh, kalau Pak Yosef ditanya aliran dana ini, dia ada yang tahu, dia tidak. Tetapi kalau masuk ke ranah satuan sekolah, karena uang yang ada di rekening Amel diduga dana bos harus dipertanggungjawabkan melalui apa namanya? Aplikasi-aplikasi tadi. Data Depodik yang terintegrasi itu data Siplah dan Arkas. Sahabat-sahabat Aka, di sana tinggal dilihat, sudahkah aplikasi-aplikasi itu oleh Saudara Yoris menyerahkan kepada pihak penyidik? Agar apa? Agar kasus ini terang benderang. Ya jangan-jangan kasus ini memang seolah-olah ditutup-tutupi. Akun-akun itu tidak diberi tahu pada pihak penyidik. Seolah-olah di sekolah tidak ada masalah, hanya membahas rekening Amel. Lalu dijawab tidak tahu, selesai, tidak dibantu pihak penyidik. Padahal masalah keuangan harus terang benderang. Bagaimana bisa kasus ini terang benderang? Masalah keuangan saja, akun-akun rasanya belum diperiksa oleh pihak penyidik. Tentang pengeluaran dana sekolah dan sebagainya. Tentunya sahabat-sahabat Aka, mereka yang mentertawakan Aka, polisi G tertawa, nggak nyambung katanya. Ya kita lihat saja, dengan adanya Saudara Dedi dipanggil ke Polda membahas sekolah yayasan, itu salah satu tertawa lah. Panas dingin sahabat-sahabat Aka kalau sudah masuk ke ranah sekolah. Kalau yayasan mereka aman-aman aja, kan seperti itu pemahamannya. Jadi sahabat-sahabat Aka, kasus ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kita berhadapan dengan di publik.
mempela saksi lah, itu inilah. Jadi pusing kepala kita, sahabat-sahabat apa. Agak mengingat dahulu, kalaulah, katanya kan gitu, kalaulah saksi Danu ini sebagai pelaku, apa sih motifnya, apa sih keuntungannya dan sebagainya. Ya kita nggak bisa jawab. Karena apa? Karena Danu itu bukan pelaku, dia saksi. Begitu duduk permasalahannya. Kan seperti ini. Aka bertanya, apa sih keuntungan Danu? Apa sih motif Danu? Misalnya, bekerja sama dengan saudara Yoris, melakukan dugaan tindak pidana. Apa itu tindak pidananya, dugaannya? Kan seperti bersama-sama itu menggelembungkan jumlah murid. Mengetahui, mungkin bertahun-tahun selama dia bekerja di sana. Dugaan tindak pidananya adalah di ranah yang lain. Itu kan dana bos, itu uang negara. Saksi Danu tahu ada pengelubungan jumlah murid dan sebagainya, itu kan udah dibahas sama dia di HS. Terus apa motifnya? Apa tujuannya? Kalau Aka bertanya sekarang seperti itu, tapi sudah dilakukan. Ya jawabannya karena Danu bersama Yoris, sudah itu aja gitu. Jadi kita nggak usah cerita kasus Raja Pati Subang ini terlalu jauh, mutar-mutar dia. Yang ditanyakan motifnya lah, apa untungnya, apa. Ya itu aja sekarang, apa untungnya, apa tujuan Danu bersama Yoris. Dan apa tujuan Danu menutup-nutupi dahulu, dibilangnya muridnya banyak, sekarang dia berkata seperti itu, karena sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Inilah keuntungannya kalau masuk ke ranah sekolah. Kalau dia masuk ke ranah yayasan, ya enak dong. Orang sekolah ditutup-tutupi, dininabobokan. Kan ini dulu permasalahan dalam analisa-analisa selama hari ini. Inilah yang perlu keadilan itu bagi almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, harus masuk ke ranah sekolah. Kan seperti itu. Kalau sudah masuk ranah sekolah, tentunya tidak perlu lagi dianalisa, pastilah ada sangkut pautnya yayasan. Kan begitu pemahamannya. Nah, segitu sahabat-sahabat akal. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.